Halo teman-teman property owner, khususnya kamu apartemen owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau bahas nih tentang barang-barang apa aja yang harus kita persiapkan atau kita ada ya di apartemen yang kita tempatin itu, supaya kita bisa tinggal dengan nyaman dan tentunya nggak kekurangan ya selama kita tinggal di apartemen itu sendiri. Sebelum saya mention ya apa aja barang-barang yang harus kamu persiapkan, jangan lupa like dulu ya, dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Jadi sebelum kita masuk, apartemen itu ada dua kondisi secara garis besar, yaitu pertama adalah apartemen unfurnished, yaitu kondisi yang benar-benar masih kosong, kondisi awal. Jadi ketika biasanya kita jadi pemilik pertama ya dari apartemen itu yang beli barang unit apartemennya dari developer, biasanya diberikan dalam kondisi masih kosong ya. Apakah apartemen itu bisa ditinggali? Ya secara legalnya bisa-bisa saja ya, tetapi tentu itu masih banyak kekurangan. Kalaupun kita menyewakan ya dalam kondisi unfurnished, itu tentunya juga kurang menguntungkan bagi kita karena biasanya harganya masih murah atau rendah ya, karena memang ya tentu aja value dari apartemennya nggak ada gitu, sehingga ya ini kurang dianjurkan ya, tidak disarankan bagi kamu ya untuk menyediakan apartemen unfurnished ya. Kemudian yang kedua adalah fully furnished ya. Jadi apartemen yang kondisinya ini perabotannya sudah lengkap dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Selain perabotan ya seperti rak lemari, tempat tidur ya, dan lain sebagainya, tentu juga dilengkapi dengan perabotan seperti peralatan masak ya, kemudian juga peralatan makan dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan juga sofa dan elektronik seperti TV, kemudian AC ya, water heater dan lain sebagainya. Dan tidak ketinggalan juga sudah ada koneksi internet yang siap ya. Itu semua merupakan hal yang harus dipersiapkan untuk apartemen fully furnished ya. Jadi kembali lagi ke topiknya, apa aja nih barang-barangnya yang harus dipersiapkan. Yuk langsung kita mulai. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah untuk tempat tidur dan kasur ya. Nah, paling simpel kita pilih yang paling besar dulu karena ini yang paling gampang kita ingat ya. Jadi tempat tidur dan kasur ya tentunya aja merupakan hal yang paling penting, karena ya bayangin ya kalau kita nggak ada tempat tidur, kenyamanan kita gimana? Sangat tidak nyaman sekali. Oke, kita lanjut lagi soal tempat tidur ini. Tentu aja tempat tidur ini sangat beragam bergantung pada ukurannya. Ada ukuran yang single ya, kemudian juga ada yang double, dan ini double ini ada yang queen size dan king size. Tapi selain itu juga kita juga bisa mempersiapkan tempat tidur yang twin, artinya yang singlenya ini ada dua ya. Ya, ini opsi dari ya tempat tidur yang ingin kita persiapkan. Ya, tentunya ada rekomendasi juga, misalnya seperti kalau memang kita inginkan apartemen kita lebih luas ya, kita cukup pakai ranjang yang single saja. Tetapi kalau kita ingin terlihat lebih elegan ya, memang ranjang ukuran double minimal queen size itu ya itu sangat disarankan ya. Ya, memang terlihat lebih elegan. Ya, yang kedua yaitu adalah kita masuk ke ruang tamu, itu ada sofa ya yang harus kita persiapkan ya. Tentu aja sofa ini menyesuaikan dengan furniture yang ada di ruang tamu dan juga ukuran dari ruang tamu itu sendiri ya. Sofa itu boleh saja kita pilih ya, sofa yang bagus, tapi jangan lupa jangan sampai istilahnya sofa yang kita pilih itu atau kita beli itu sofa yang terlalu besar dibandingkan dengan ukuran ruang tamunya, karena itu mau menyebabkan ya apartemen kamu jadi terasa sempit ya. Nah, itu yang paling penting ya, karena sebagus-bagusnya sofa yang kamu beli, kalau apartemen kamu jadi sempit, tentunya ini akan mengganggu kenyamanan kamu. Nah, kita masuk yang ketiga, barang apa yang harus dipersiapkan, yaitu adalah AC atau pendingin ruangan. Nah, untuk kamu yang baru beli dari developer,
Ya biasanya dari developer itu tidak memberikan AC ya. Jadi kamu harus persiapkan sendiri. Walaupun ada juga yang beli apartemen dari developer itu mendapatkan AC sebagai bagian dari program marketing mereka. Tentunya ini akan memberikan keuntungan. Nah, pilihlah AC sesuai dengan ukuran ruangannya ya. Yang pasti jangan terlalu ketinggian untuk PK-nya, tapi juga jangan sampai kurang atau nanggung. Ya, karena kalau salah memilih dalam hal ini, ya ini tentunya akan merugikan kamu. Sebagai contoh, misalnya kamu memilih PK yang kurang, ya itu akan berakibat tentu aja sedingin-dinginnya ya kamu setting AC-nya ya, tapi tentu di ruangan tidak akan terasa dingin atau sejuk ya seperti itu. Ya sebaliknya juga kalau kamu pilih AC dengan PK yang ketinggian, tentunya ini akan membuat konsumsi listriknya menjadi lebih besar. Oke, kita masuk yang keempat ya, kita masuk ke bagian dapur ya. Nah, dalam hal ini kita harus mempersiapkan kitchen set ya. Kalau dalam apartemen unfurnished ya tentu aja dapurnya kosong ya. Kita bisa siapkan kompor tapi hanya seperti itu aja. Tapi kalau full furnished itu harus lengkap semua. Ya mulai dari kitchen set sebagai tempat penyimpanannya ya tentu aja dilengkapi tidak hanya peralatan masak kompornya ya, tetapi juga semua seperti panci, wajan dan lainnya. Kemudian dilengkapi juga dengan oven microwave ya. Juga dilengkapi dengan cooker hoodnya ya supaya kita bisa menghirup asapnya ya, menyedot asapnya ya maksudnya ya. Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan peralatan makan dan lain sebagainya sehingga kita tidak kekurangan apapun ya ketika sedang melakukan masak itu sendiri. Oke, kita masuk yang kelima ya, melanjutkan dari apa yang ada di dapur. Selesai kita masak ya, kita tidak harus menghabiskan makanan saat itu juga. Jadi kita perlu kulkas ya, supaya kita bisa menyimpan makanan kita, baik itu untuk besok atau mungkin minggu depan, bulan depan, dan seterusnya ya. Kita bisa dapatkan makanan kita tetap fresh ya. Untuk memilih kulkas sebaiknya juga disesuaikan dengan ruangan ya, besaran ruangan ya. Jangan sampai kulkasnya terlalu besar sehingga apartemen kita menjadi terlihat sempit. Pastikan juga kulkas kita berfungsi dengan baik sehingga tidak mengganggu juga untuk kondisi elektronik yang ada di apartemen kita. Ya, kita lanjut yang keenam yaitu adalah lemari pakaian. Ya, ini tentu sangat penting ya supaya kita bisa menyimpan pakaian kita dalam jumlah yang banyak ya, tetapi dengan kondisi rapih dan tersusun ya. Nah, biasanya lemari pakaian ini dianjurkan kita taruh di ruang tidur ya. Jadi ini menjaga privasi kita juga ya. Kemudian juga lemari pakaian ini sebaiknya disesuaikan dengan ukuran kamar tidur kita, jangan terlalu besar juga sehingga menyebabkan ya kamar tidur kita jadi sempit. Ya, selanjutnya yang 7 adalah meja makan ya. Jadi untuk meja makan ini sebagai tempat kita untuk makan ya, baik itu dipersiapkan untuk sendiri atau maupun juga saat kita menerima tamu. Ya, tempatnya bisa jadi tidak terlalu jauh dari dapur dan bisa juga ditempatkan di dekat dengan ruang tamu. Ya, tergantung dari kondisi layout dari masing-masing apartemen. Oke, yang ke-8 adalah TV. Tentunya kita tinggal di apartemen, kita perlu juga mendapatkan informasi, berita, ataupun juga mendapatkan hiburan ya. Baik, ya sekarang kita bisa peroleh dari streaming dan hal lainnya ya. Biasanya TV ini ditempatkan di ruang tamu atau juga di kamar tidur dan sebaiknya memang dilengkapi dengan meja TV sebagai tempat untuk meletakkan TV itu sendiri kalau kita tidak pasang bracket. Ya, pastikan juga ya TV ini sesuai ya dengan ukuran apartemen yang ada. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kekecilan sehingga kamu bisa menikmati ya tontonan dengan nyaman. Nah, kita lanjut ke yang ke-9 yaitu adalah peralatan pembersih ya. Jadi supaya kamu tetap nyaman tinggal di apartemen, tentunya kamu harus jaga kebersihan. Ya, peralatan pembersih ini bisa berupa peralatan yang mendasar seperti sapu dan pel ya. Ya, tentunya ya ini harus dikerjakan secara harian, tapi juga bisa kamu mempersiapkan vacuum cleaner ya untuk membuat kepraktisan ya. Karena tentu aja di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, tentunya dengan adanya vacuum cleaner ini akan sangat membantu kita ya mendapatkan kebersihan dan kenyamanan dengan cara yang praktis ya.
Ya, kita lanjutkan yang ke-10, yang terakhir, yaitu adalah tempat sampah dalam ruangan. Yes, kita lanjutkan lagi soal kebersihan dan kenyamanan. Ya, jadi dalam setiap apartemen, ya biasanya kita memang sudah disediakan tempat pembuangan sampah di setiap lantainya dari apartemen itu sendiri. Tapi tentu aja, ya sebelum kita membuang ke tempat pembuangan di setiap lantai itu, ya kita juga menyediakan tempat sampah dalam unit dulu. Jadi ketika kita ada sampah, ya kita bisa tampung dulu untuk sementara. Dan ada baiknya memang saya menyarankan, ya sangat merekomendasi kamu untuk memisahkan sampah yang basah dan sampah yang kering, ya, sehingga tentu aja ini akan menjaga kebersihan dan kenyamanan bukan hanya di unit kamu, ya, tapi juga di lingkungan apartemennya, ya, karena ini yang bisa menjaga, ya, supaya tidak adanya hama-hama seperti misalnya kecoa atau paling parahnya ada tikus, ya, yang masuk ke dalam lingkungan apartemen. Tentunya hal itu bisa menyebabkan harga apartemen jadi jatuh, ya, atau citra image apartemen jadi menurun, ya, dan itu sangat merugikan kita semua, ya. Oke, jadi itu semua barang yang harus kamu persiapkan. Saya sudah susun 10 barang ini bagi kamu untuk mulai, ya, dengan mudah apa saja yang harus kamu persiapkan terlebih dahulu. Ya, tentunya masih ada barang-barang lain juga yang bisa kamu tambahkan, ya, sebagai, ya, pelengkap, ya, bagi kamu untuk tinggal di apartemen ini. Ya, oke. Sekian dulu sharing dari saya pada kesempatan video kali ini. Bagi kamu yang ingin berdiskusi atau menanyakan, silakan komen di bawah ini. Ya, terima kasih dan bye-bye.